Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rizkia dengan NIM 0430721197, Prodi Sistem Informasi. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda, khususnya mengenai perkembangan Pancasila dari masa ke masa. Menurut saya, Pancasila merupakan dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Nilai-nilainya juga telah menjadi pedoman dalam setiap periode, meskipun terkadang memang penerapannya mengalami pasang surut. Dimulai dari masa awal kemerdekaan pada tahun 1945, Pancasila menjadi fondasi utama dalam membangun negara pada saat itu yang keadaannya baru merdeka. Seperti pada sidang BPUPKI ketika para tokoh seperti Soekarno, Hatta, dan Muhammad Yamin merumuskan dasar negara. Di situ dapat dilihat tercermin nilai-nilai Pancasila, yaitu semangat persatuan dan kesatuan, di mana seluruh tokoh bersatu meskipun memiliki latar belakang yang berbeda demi mewujudkan Indonesia merdeka. Dan ketika beralih menjadi Republik Indonesia Serikat dan demokrasi liberal, Pancasila telah menjadi dasar negara meskipun situasi politik pada saat itu belum stabil. Nilai kerakyatan dan musyawarah telah ditetapkan melalui sistem parlementer meskipun seringkali terjadi perbedaan kepentingan antar partai. Kemudian pada saat masa demokrasi terpimpin di bawah Presiden Soekarno, Pancasila menjadi dasar ideologi nasional. Nilai gotong royong dan nasionalisme sangat ditekankan, namun karena kekuasaan sangat terpusat, maka nilai keadilan dan kebebasan masih belum berjalan sepenuhnya secara seimbang. Lalu masuk pada masa Orde Baru di bawah Presiden Soeharto, pemerintah menegaskan bahwa Pancasila satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai persatuan dan ketertiban dijaga dengan ketat dan pembangunan nasional menjadi prioritas. Dan setelah reformasi tahun 1998, Pancasila kembali dimaknai secara lebih terbuka dan demokratif. Nilai kemanusiaan, keadilan, dan kebebasan berpendapat mulai ditegakkan. Namun di era digitalisasi saat ini muncul tantangan baru seperti penyebaran hoaks, intoleransi, dan polarisasi. Dan disinilah Pancasila kembali berperan penting sebagai pedoman moral agar generasi muda saat ini kembali menjaga persatuan dan dalam keberagaman. Dan menurut saya, sebagai generasi muda, Pancasila itu bukan hanya sebarisan sejarah yang perlu kita pahami, tapi kita juga harus menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari sebagai bukti sikap dan tindakan nyata kita sebagai generasi muda dalam menerapkan Pancasila. Menurut saya juga kita bisa menerapkan Pancasila dengan berbagai cara. Menggunakan cara sederhana pun kita bisa, seperti gotong royong, menghargai pendapat orang lain, bersikap adil, dan berpikir kritis mengenai isu-isu yang terjadi. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.